Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Cinta Tiara Ayu Aprilia. Kalian bisa panggil aku dengan nama Cinta atau dengan nama yang lain juga boleh banget. Tiara, Ayu, atau Aprilia juga boleh banget. Atau nama yang lain juga boleh. Tapi kalau pakai nama yang lain bilang sama aku dulu ya, biar aku tahu kalau itu kamu yang panggil aku gitu. Oh iya, apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, oh iya, perkenalan tadi kan udah, tapi kan baru nama ya. Lanjut perkenalan lagi. Aku asalnya dari Magelang, Jawa Tengah, tapi domisili dari kecil ada di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Terus saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Prodi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu dulu aku masuk di Universitas Negeri Yogyakarta itu ikutnya jalur SNMPTN. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya SNMPTN-nya kemarin gimana sih, gimana, boleh banget langsung personal message aku lewat WhatsApp ini, lewat nomor ini juga boleh, atau Instagram aku juga boleh @_cintatiara gitu. Nah, perkenalan kan udah, pastinya kalian udah kenal aku. Nah, jangan lupa ya, setelah aku selesai, kalian juga harus perkenalan satu-satu biar aku tahu siapa nama kamu dan juga asal kamu, dari kita semakin dekat. Karena kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Nah, bener banget, biar aku semakin sayang sama kamu dan kamu juga makin sayang sama aku, jangan lupa kenalan, oke? Nah, lanjut ya. Pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan topik mengenai implementasi dari Pancasila melalui 5W plus 1H. Nah, Pancasila itu kan ideologi kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Terus juga sebagai pandangan hidup, pokoknya jadi dasarnya kita banget nih, Indonesia banget nih. Nah, tanpa adanya Pancasila pasti banyak banget salah yang muncul seperti pertikaian dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang ini masalah kayak gitu, masalah seperti itu sangat banyak di Indonesia. Iya nggak sih? Iya banget dong. Nah, kenapa? Pasti alasannya salah satunya adalah karena mereka mungkin belum memahami bahwasanya apa sih Pancasila itu, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila itu sebenarnya sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat amat dekat dengan lingkungan sekitar kita. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami Pancasila ini, implementasi dari Pancasila ini, saya akan ambil contoh dari salah satu kegiatan masyarakat yang biasanya sih yang ada di Jogja ya, tentunya karena aku dari kecil di sini, yang namanya itu Merti Desa atau Bersih Desa. Nah, Merti Desa atau Bersih Desa ini langsung kita kaitkan ya dengan 5W plus 1H biar kita bisa langsung implementasiin juga dengan Pancasila. Nah, Merti Desa atau Bersih Desa itu biasanya dilaksanakan di kampung-kampung. Tergantung sih di mana aja ya, karena kan tujuannya yang Merti Desa, Bersih Desa ya. Semua kampung boleh melakukan itu, boleh banget. Nah, terus Merti Desa itu apa sih? Merti Desa itu adalah kegiatan masyarakat di mana tujuannya itu biasanya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Penciptanya atas kelimpahan rahmat rezekinya, seperti itu. Nah, itu kan pas banget ya sama sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka melakukan segala sesuatunya itu karena Tuhan gitu. Lanjut ya, tadi udah apa ya, udah what, terus where, dimana ya, terus when, kapan itu biasanya dilaksanakan saat kalender Jawa sih biasanya seperti itu. Jadi udah ada tanggal-tanggalnya sendiri teman-teman. Nah, yang mau tahu lebih lanjut langsung aja cari di Google ya. Banyak banget soalnya gitu. Nah, terus
Habis itu siapa yang melaksanakan? Pastinya kaum atau warga yang ada di desa tersebut, baik itu masih kecil, masih muda, remaja, dewasa, bahkan yang sudah berumur, itu semuanya melakukan. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semuanya itu ikut gitu loh. Nah, di situ itu tuh juga mengimplementasikan sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, itu digambarkan dari gotong royongnya mereka itu loh teman-teman. Jadi kan suatu acara yang dilaksanakan di suatu desa itu kan pasti seluruh warganya itu akan bergotong royong bahu membahu agar dapat melaksanakan terselenggaranya acara tersebut agar berjalan dengan lancar gitu. Jadi mereka benar-benar gotong royong di situ. Nah, itu mencerminkan sila Pancasila yang ketiga. Lalu apalagi ya? What udah, apa tadi udah ya? Siapanya udah. When, where, what, when, where, who, why. W yang terakhir adalah why. Kenapa tadi udah aku jelasin ya, kenapa adanya Merti Desa atau Bersih Desa ini, karena itu adalah salah satu bentuk syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki karunia-Nya, sehingga mereka bisa ya menerima segala keuntungan yang sudah mereka dapat sampai saat ini gitu. Lalu yang terakhir itu how, bagaimana. Nah, bagaimananya ini tergantung dari desanya itu mau bagaimana. Biasanya itu mengumpulkan makanan, nah terus bikin rame-rame tuh. Nah, setelah bikin rame-rame, lanjut deh, langsung biasanya itu dibagi atau dibikin gunungan gitu teman-teman, kayak SKT gitu jadinya tuh gunungannya. Ya bagus banget kan pastinya, terus seru banget, bener-bener seru banget, keren banget deh pokoknya. Terus nah di situ abis itu biasanya yang terakhir itu kita tonton wayang. Yeay, biasanya itu ada wayang teman-teman. Yang belum tahu apa itu wayang, searching di Google, oke. Wayang itu salah satu kesenian Jawa, pokoknya bagus. Biasanya itu 1 hari 1 malam, pokoknya itu dari sore nikmatnya dari malam tuh sampai pagi. Jadi 1 hari suntuk kita nonton wayang, dan pastinya ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari sana gitu. Nah, di situ mencerminkan sila Pancasila yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi saat terselenggaranya acara tersebut pastinya ada musyawarah terlebih dahulu dong di suatu desa itu, di desa tersebut. Nah, itu yang mencerminkan sila Pancasila yang keempat. Lalu yang mencerminkan sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tercermin dari tingkah laku masyarakatnya. Jadi makanan tersebut biasanya sih ada yang berupa gunungan atau biasanya kita hanya kenduri biasa gitu. Itu juga boleh, terserah sih kalau wujudnya itu seperti apa. Yang penting seluruh warga desa itu mendapatkan bagiannya pokoknya secara adil gitu. Nah, itu tadi kan implementasi dari Pancasila melalui 5W+1H yang berkaitan banget, erat banget ada di sekeliling kita. Nah, tadi aku contohkan dengan adanya acara Merti Desa atau Bersih Desa. Kalau ada yang bertanya, kenapa Cinta kamu pilih Merti Desa ini? Kan ada banyak kegiatan yang lain. Betul banget, ada kegiatan yang lain banyak juga sebenarnya, karena corona ini juga bisa loh teman-teman. Kalian cari sebenarnya Pancasilanya di ada corona ini apa sih, pasti ada. Benar, pasti ada, karena di setiap tingkah laku kita itu pasti ada unsur Pancasilanya gitu. Kenapa aku pilih Merti Desa? Karena ini itu termasuk budaya yang hampir punah. Sejujurnya di desa aku juga kalau membuat acara seperti itu tidak terlalu besar banget. Jadi biasanya cuman kenduri biasa, kita ya kenduri satu desa kayak gitu, kumpul-kumpul kayak gitu. Tapi tetap
tetap pasti ada Pancasilanya gitu. Kenapa aku pilih ini untuk memperkenalkan kepada kalian salah satu budaya yang ada di Jawa gitu. Nah oke, itu tadi sekian dari aku. Yang mau tanya-tanya sama aku boleh banget langsung personal message aku di nomor WhatsApp ini, atau langsung DM aku, atau follow juga boleh banget, nanti aku follow back. Jangan lupa DM ya, tapi @_Cinta Tiara. Nah aku berharap implementasi dari Pancasila ini benar-benar meresap di teman-teman, agar itu dapat kalian implementasikan di kehidupan kalian sendiri. Jadi yang mendapatkan keuntungan itu bukan cuma kalian, bukan cuma aku, bukan cuma kita, tapi juga yang lainnya. Begitu. Nah, terus kalian juga boleh banget loh share bagaimana sih di budaya di kalian, bagaimana sih, ada apa sih di tempat kalian itu, karena aku juga aku tuh juga penasaran di tempat kalian tuh sebenarnya ada apa sih, sebenarnya bagaimana sih. Nah seperti itu. Oh iya, terus aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk melihat latihan aku untuk public speaking, walaupun ya benar-benar kayaknya kurang banget ya. Kapan-kapan deh kalau ada yang mau collab sama aku, kita bikin lebih baik lagi. Oke. Terus juga aku minta maaf kalau di video ini banyak banget kesalahannya, banyak banget kurangnya pasti ya, karena ini benar-benar kayak first time aku, pertama kali aku kayak gini, malu banget pasti. Tapi semakin lama aku kayak gini, semakin banyak aku berlatih, belajar, jadi biasa aja. So buat kalian, jadi buat teman-teman yang masih malu-malu public speaking atau yang lain sebagainya, ikutin cara ini aja, oke? Karena benar-benar wow, benar-benar aku merasakan bagaimana rasanya, bagaimana efeknya buat aku, seperti itu. Lalu terima kasih udah, mohon maaf udah, materi udah, perkenalan udah, terus apalagi ya, apalagi yang kurang nih, apalagi ya, yang kurang adalah kamu hadir di tempat aku. Jadi jangan lupa kalau kalian ke Jogja mampir di tempat aku, oke? Nanti kita bisa belajar bareng, jalan-jalan bareng, dan yang lain sebagainya. Pokoknya have fun di Jogja, karena Jogja punya cerita. Pokoknya jangan lupa ke Jogja ya, jangan lupa kesini, jangan lupa ketemu aku. Terus apa lagi ya, pokoknya Pancasila itu benar-benar ada di sekeliling kita. Pancasila itu benar-benar memang masyarakat Indonesia banget, hanya Indonesia yang punya Pancasila. Jadi kita harus menghargainya, kita harus mempelajarinya, kita harus mempraktikkannya, karena sesuatu yang kita dapat kalau kita tidak mempraktikkan itu kan sama aja bohong ya, sama saja kita kurang menghargai sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa yang terdahulu, seperti itu. Lalu apalagi ya, materi tadi sudah, semuanya sudah sih ya kan, semuanya udah. Oh, atau kita main kuis aja. Main kuis, berapa sila, ada berapa sila di Pancasila? Ada 5, sebutin. Oke, disebutin ya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selalu melekat di kehidupan kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita. Harus kita jaga, harus kita hargai, harus kita praktikkan agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kita, tapi juga sekeliling kita, bahkan Indonesia maupun dunia internasional. Nah, sepertinya sudah cukup banget ya. Tadi udah kuis, udah, walaupun aku sendiri yang jawab, gak masalah. Kuis sudah, materi sudah,
perkenalan sudah, sepertinya semuanya sudah. Sekarang saatnya aku pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga kita sampai berjumpa di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.